Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septia Esther Wijayanti Sinambela dengan NIM channel 25004 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi ramalan jualan dan analisis tren. Pada materi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari ramalan jualan. Jadi, ramalan jualan atau sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Ramalan jualan merupakan faktor penting dalam perencanaan perusahaan. Kenapa? Karena ramalan jualan menentukan anggaran jualan, dan anggaran jualan ini menentukan anggaran produk, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Nah, teknik membuat ramalan jualan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif atau gabungan keduanya. Salah satu ramalan jualan yang dibuat secara kuantitatif itu menggunakan analisis tren. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari analisis tren. Analisis tren adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai perkembangan suatu perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan beberapa periode yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, dengan analisis tren, maka perusahaan ini dapat mengetahui apakah keadaan keuangan perusahaan tersebut menunjukkan tendensi naik, tetap, atau turun. Jadi, analisis tren ini terdiri atas tren garis lurus atau linear, yang terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode momen, dan tren bukan garis lurus dengan jenis tren parabola kuadrat, tren eksponensial, dan tren eksponensial yang diubah. Sekarang kita membahas mengenai pengertian analisis tren garis lurus. Nah, apa sih itu analisis tren garis lurus? Jadi, analisis tren garis lurus adalah suatu tren yang meramalkan naik atau turun suatu data secara garis lurus, di mana variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus terdiri dari dua metode nih, yaitu metode kuadrat terkecil dan metode momen. Sekarang kita akan membahas mengenai metode dari analisis tren garis lurus. Yang pertama, metode kuadrat terkecil. Jadi, metode kuadrat terkecil adalah salah satu metode berupa data deret berkala atau time series yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang, sehingga dapat ditentukan hasilnya. Metode kuadrat terkecil merupakan metode yang sering digunakan untuk menentukan peramalan, karena hasil peramalannya itu dinilai detail dan teliti. Ramalan jualan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumus telah saya tampilkan pada PPT, dapat dilihat. Kemudian, metode momen. Metode tren momen merupakan gabungan dari analisis statistik, yaitu analisis tren dan metode momen. Menurut Suharyadi dan Purwanto 2018, metode momen menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur subjektifnya dapat dihindarkan. Nah, ramalan jualan menggunakan metode momen itu dapat dihitung menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B X, sigma Y sama dengan N A ditambah B sigma X Y sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Bisa dilihat di PPT. Kemudian, kita akan membahas mengenai pengertian tren bukan garis lurus. Nah, apa sih itu tren bukan garis lurus? Analisis tren bukan garis lurus adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun tidak secara garis lurus. Ini menurut Navarin tahun 2020. Analisis tren bukan garis lurus ada beberapa macam, antara lain tren parabola kuadrat, tren eksponensial, dan tren eksponensial yang diubah. Kemudian,
Jenis-jenis analisis tren bukan garis lurus. Yang pertama, tren parabola kuadrat. Tren parabola kuadrat atau disebut dengan tren garis lengkung. Tren parabola adalah tren yang nilai variabel terikat, naik atau turun, bukan garis lurus atau tidak linear, atau terjadi parabola atau melengkung. Nah, persamaan tren parabola kuadrat ini yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah C dikali X kuadrat. Kemudian yang kedua ada tren eksponensial. Tren eksponensial adalah tren yang nilai X atau variabel bebasnya mengalami kenaikan secara berlipat ganda dan bukan garis lurus. Tren garis lurus atau linear memiliki bentuk persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Dalam hal ini, B sama dengan rata-rata kenaikan Y per satuan waktu. Ini dapat berupa bulan, per tahun, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis tren yang tidak linear, akan tetapi dapat dibuat linear atau garis lurus. Ini dilakukan dengan cara transformasi atau perubahan bentuk. Misalnya, tren eksponensial, Y sama dengan AB pangkat X diubah menjadi tren semilog. Y sama dengan log A ditambah log B dikali X, log Y sama dengan Y0. Log A sama dengan A0 dan log B sama dengan B0. Maka, persamaan tren yang sudah dilinearkan adalah Y0 sama dengan A0 ditambah B0X. Nah, tren eksponensial ini sering digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk, dapatan nasional, hasil produksi, hasil penjualan, atau kejadian lain yang pertumbuhannya secara geometris berkembang dengan sangat cepat. Yang ketiga, tren eksponensial yang diubah. Untuk membuat ramalan dengan menggunakan tren eksponensial yang diubah, rumus yang digunakan itu adalah K sama dengan Y1 dikurang A sama dengan Y2 dikurang Y1 per B pangkat 2 dikurang 1. B kuadrat sama dengan Y3 dikurang Y2 per Y2 dikurang Y1. Y sama dengan K ditambah AB pangkat X. Nah, selanjutnya mengenai standar kesalahan peramalan. Untuk menentukan metode mana yang paling sesuai dari metode tren garis lurus dan metode tren bukan garis lurus yang ada dalam peramalan penjualan, maka kita akan menggunakan standar kesalahan peramalan atau SKP. Nah, nilai SKP yang terkecil menunjukkan bahwa peramalan tersebut mendekati kesesuaian. Semakin kecil tingkat kesalahan peramalan, maka metode tersebut dapat diterapkan pada suatu usaha karena sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, rumus SKP itu adalah SKP sama dengan akar sigma dikali X dikurang Y kuadrat dibagi N dikurang 2. Dengan keterangan, X itu adalah jualan nyata, yaitu adalah ramalan jualan, N adalah jumlah data yang dianalisis, dan kenapa ada min 2? Karena 2 derajat kebebasan hilang karena 2 parameter populasi sedang diramalkan dengan nilai sampel data, yaitu A dan B. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai materi ramalan jualan dan analisis tren. Semoga bermanfaat. Terima kasih.